Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi tips tentang mixing audio untuk keperluan ngebreak. Nah, saat ini peralatan yang saya gunakan adalah sebuah laptop dengan menggunakan aplikasi seperti yang ini. Saya lihat di foldernya. Nah, ini dia, ASIO 4A, kemudian Micrap 9 Pro Studio. Nah, dua instrumen ini sangat penting untuk laptop saya yang speknya kurang mumpuni. Mari kita lihat speknya seperti apa dia. Sistemnya kita lihat. Nah, laptop yang saya gunakan ini Keynote 5 ya, masih Celeron prosesornya, memorinya juga 4 GB, sangat rendah sekali ya, karena ini laptop all-in-one untuk keperluan kerja sehari-hari yang tidak membutuhkan speed yang tinggi. Saya hanya mengandalkan karena ringan di bawahnya. Ini tidak ubahnya seperti tablet ya. Oke, langsung saja. Setelah Anda menginstal ASIO 4A dan Micrap 9 Pro Studio, maka selanjutnya kita membuka aplikasi. Dua aplikasi tadi sangat dibutuhkan untuk kegiatan mixing audio, baik berupa mixing vokalnya ataupun instrumen musiknya. Tapi kali ini saya memanfaatkannya untuk keperluan ngebreak, maka saya abaikan yang tadi itu. Langsung saja kita buka ya. Yang pertama ASIO 4A nya. Baik, saya cari dulu ASIO. Nah, ini dia. Ini hasil instalan saya. Nah, pada tampilannya kita dapat melihat audio yang kita miliki. Di sini Realtek High Definition Audio, ada stereo input, audio output, dan mic input. Itu nanti kita akan mengaktifkannya apabila kita berangkat kepada aplikasi ini. Oke. Nah, sekarang kita menuju kepada aplikasi yang kedua. Nah, ini yang paling utama, yaitu Micrap 9 Pro Studio. Ini saya katakan sebagai mixer digital tapi secara virtual ya. Baik, kita buka saja. Nah, dia loading. Nih, loadingnya rada lama karena tadi itu spek kondisi laptopnya kurang mumpuni. Kita okekan saja. Nah, pada tampilan awal terlihat track audio 1 dan audio 2. Nah, audio 3 juga ini aktif. Ini kita bisa formulasikan untuk kegiatan ngebreak kita. Misal ini stereonya jadi dari mikrofon ya, line out mikrofon. Ini untuk mixingnya yang nanti akan diarahkan ke extra mic atau mic eksternal ya. Terus yang ini bisa kita formulasikan untuk
audio input dari speaker out HT kita atau rig kita kalau kita butuhkan. Tapi tentunya harus memiliki soundcard tambahan, karena saya tidak menggunakan soundcard tambahan, hanya apa yang terdapat pada laptop ini maka saya abaikan. Dan kalaupun punya soundcard tambahan, tentu harus mengkondisikan output audio dari HT-rig itu diberikan tahanan berupa resistor kurang lebih ya 5,6 kilo atau maksimal mungkin 10 kilo ya, supaya tidak ada gentakan speaker, jadi bisa tidak overload pada inputnya. Oke, kemudian yang ini bisa kita gunakan input dari misalnya kita streaming YouTube ya, karena kita menggunakan laptop, kita kan tentunya untuk background vokal itu nggak mau repot pakai flashdisk, pakai streaming aja pakai YouTube. Maka ini kita kondisikan aja, kita namain misalnya audio YouTube, dan ini audio rig, sini audio mikrofon. Jadi untuk pengaturan modulasinya tentu supaya tidak menutup vokal yang kita akan transmitkan kepada lawan bicara kita, ini kita sesuaikan saja supaya tidak menyakiti gendang telinga pendengar. Jadi vokalannya background vokalnya ada di bawah vokal. Ini juga bisa kita kondisikan. Oke, selanjutnya setting performanya ya. Tentu ini sangat diperlukan. Tanpa kita menyeting ini, instrumen yang tadi kita telah tentukan target dan sasarannya tidak akan berfungsi. Nah, ini kita sesuaikan karena tadi kita menggunakan virtual audio dari ASIO 4A, maka di sini dapat dipilih ASIO dan dikondisikan inputnya dari mana, outputnya juga dari mana, hingga kalau sudah selesai, nah ini sesuai nih CPU kita kemampuannya di mana nih. Jangan sampai kita pengennya yang kelas terbaik tapi laptopnya nggak mampu, nanti akan mengakibatkan delay suara tertunda. Kita udah mangap, speaker baru nyaut, nggak enak didengarnya. Oke, jelas sampai sini ya. Nah, bila hal tadi sudah diatur dengan baik, maka kita bisa mengeceknya mikrofon satu persatu, mikrofon, dan ini satu persatu maksudnya ya, input yang lain. Dari mikrofon kita dapat melakukan penambahan plugin ya bahasanya kali ya, dari efek audio. Nah, itu banyak sekali instrumennya. Ini belum kita tambahin efek aja udah ada berapa tombol nih. Gimana kalau kita tambahin efeknya? Oke, kita tambahin efek. Pertama, equalizer kita tambahin untuk mixingnya. Ini diatur nih sesuai dengan selera, hingga nanti berfungsi indikator lampu semua nyala. Oke, yang kedua, nah ini kompresor, nah akustik kompresor, tapi saya bukan pakai yang ini biasanya nih. Ini ada keganjilan nih rupanya. Bentar, saya harus mengusir roh jahat dulu nih, sampai lupa. Hapus ya yang ini ya.
baik, kita cari akustik kompresor. Di mana itu ya? Vokal. Gede belum ketemu. Gede. Di mana nih? Gede. Nah, ini dia. Klasik kompresor. Ya. Nah, ini dia tampilannya. Kita pilih yang vokal saja ya. Lalu selanjutnya kita bisa tambahkan lagi apa itu dia? Akustik reverb. Oh, ini nih, akustik Pro Studio Reverb. Nah, tampilannya seperti ini nih. Ini bisa kita pilih banyak sekali efek yang ada di sini ya. Kita pakai vokal user aja. Oke. Banyak lagi bisa kita tambahkan efek, jadi kita tidak usah beli perangkat yang sifatnya boros lah. Pengen suara begini kita beli, pengen suara begitu kita beli, tapi kita hanya menambahkan plugin dari aplikasi ini sudah cukup. Begitu. Saya rasa untuk selebihnya pengaturan yang lainnya sudah bisa dilakukan sendiri ya. Adapun untuk masternya ya, ini masih standar. Ini juga bisa dikasih equalizer atau bahkan apa ya, sebagai indikator kita supaya audio yang dikeluarkan tidak overload, itu bisa kita tambahin di sini. Mana dia? EQ dulu lah kita tambahin ya. Oke, EQ nih untuk mengolah vokal kita pakai, tambahin lagi di masternya, hasil dari olahan audio yang ada di sini. Oke. Untuk indikator lainnya silahkan nanti bisa dicari sendiri yang sesuai lah. Mengingat nih ukuran filenya akan membengkak apabila saya upload nanti. Saya harapkan kan bisa menyampaikan kepada yang selanjutnya. Kita kupas bagaimana cara mengintegrasikannya dari apa itu namanya, extra mic yang saya miliki ini HT jenis HT ini rig ya, jenis sama kurang lebihnya sama Yaesu TH apa FT ya, 8900 6 pin dia, soket PPT nya itu. Maka dari soket 6 pin itu ya kita perlu tahu yang mana kabel mic, yang mana kabel tegangan 13 volt dan tegangan untuk mic, bahkan ground juga harus kita ketahui. Jangan sampai salah mengcutting kabel, maka akan mengakibatkan banyak sambungan. Nah, kalau sudah diketahui datasetnya, barulah kita potong kabel yang nomor berapa dari pin 6 itu, 1 2 3 4 5 6 biasanya salah satu pin yang akan kita potong kabelnya, kita bypass dan kita masukkan ke laptop. Ya, artinya mixing
dari mic Crab 9 Pro ini tidak ubahnya bekerja sebagai apa itu kalau di peralatan like efek vokal ya, efek vokal atau yang biasa kita kenal seperti Alesis, Behringer, terus apalagi itu bisa juga Roland ya. Terus saya pernah pakai Roland. Jadi untuk para penggemar audio itu, kesimpulannya ya laptop ini bisa dijadikan sebagai insert vokal untuk memperindah vokal pada mixer analog. Nah, karena ini virtualnya dari mixer digital, tentu yang namanya insert efek itu tidak serumit yang di analog. Kalau di analog kita insert satu di bagian insert itu, nanti semua channel itu mengikut dengan efek yang sama, kecuali dia di insert pada satu atau dua mic, maka dua mic itulah yang berfungsi. Tapi kan kenyataannya digabungkan semua, termasuk instrumen, melodi, suling dan lain sebagainya. Itu kalau semua mic menggunakan efek, tentu akan banyak peralatan kalau pada mixer analog. Tapi mixer digital ini sangat membantu bagi para studio recorder yang menggunakan aplikasi ya. Baik, kita berlanjut kepada bagaimana cara mengaplikasikan Wampot monitor aja. Monitor. Ajar di copy. Ya, terima kasih. Wampot monitor di bagian Icon. Maka ini channel Parung ya. Nah, kebetulan nih saya pembuktiannya buat ke channel Parung aja. Wampot tolong repot untuk suara dari Micom saya yang dipergunakan nih laptop ya. Ini saya tambahkan dengan kompresor. Bagaimana, ada perubahan gak nih? Coba Wampot, Roger. Coba Butom, coba gitu di monitor. Baik ya, kompresor saya sudah aktifkan. Sekarang akustik studio reverbnya nih, bagaimana modulasinya? Cek 1 2, 3, 4. Bagaimana repotnya Wak? Ada perubahan gak Wak, Roger? Bagus itu. Pas gitu Roger. Oke, masih ada 2 tahap lagi nih ya. Satu lagi akustik reverb nih saya gunakan. Oke, bagaimana nih, ada perubahan nggak, Roger? Ada ini ruang bener ya. Ya, ini pakai John Pub gitu ya. Terlalu panjang ya Wampot ya, Roger. Rumahnya itu panjang tuh. Oke, saya nonaktifkan ini. Sementara, nah selanjutnya beralih kepada ini, saya pengujian kepada backsound nih Wampot ya. Mohon direpot ya backsoundnya nih. Saya kasih backsound 1
suara dari binatang malam. Sudah mulai kedengeran Wampot, Roger? Belum. Oke, ini backsound 1 binatang malam, backsound 2-nya suara kicauan burung, backsound 3 suara tonggeret. Bagaimana, sudah terbit semua itu 3 backsound digabungkan Wampot, Roger? Bagus amat itu. Enak bener itu suaranya. Udah kayak di hutan benar-benar. Roger di copy. Ini berarti sudah sesuai ya backsound dengan vokalan yang saya keluarkan, Roger. Betul. Udah enak bener tuh, Ton. Itu bisa gua di rumah begitu mah enak bener tuh suara burung mulu sama kicauan semua. Roger di copy di motor. Ya, demikian pembuktian dari mixing digital ya, dari laptop ke rig. Saya rasa cukup pembuktiannya Wampot. Silakan dipanggil untuk rekan-rekan yang lain. Saya standby monitor sambil memperbaiki videonya, Roger.